Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Aulia Putri. Nomor induk mahasiswa 2103030019, kelas 21B, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memenuhi tugas video Tamadun dan Tujuk Ajar Melayu mengenai adat istiadat kebudayaan Melayu. Di sini saya mengambil tradisi tepuk-tepung tawar. Berikut proses dan penjelasannya. Baik, sebelum kita memasuki video mengenai langkah-langkah cara pembuatan tepung tawar, kita harus mengetahui lebih dahulu apa itu tradisi tepuk-tepung tawar. Apa itu tradisi tepuk-tepung tawar? Tradisi tepuk-tepung tawar merupakan salah satu adat yang teradatkan dalam masyarakat Melayu untuk mengiringi upacara-upacara perkawinan, hitanan, upah-upah, syukuran karena mendapatkan rezeki, sarana penyembuhan, dan sebagainya. Tradisi tepuk-tepung tawar ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada seseorang atau kelompok orang yang mengalami atau mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu, tradisi ini dilaksanakan ketika kenaikan pangkat, upacara nikah kawin, menamatkan pendidikan, melanjutkan pendidikan, menunaikan ibadah haji, atau merantau ke tempat yang jauh. Makna tepuk-tepung tawar yang pertama ada memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesinambungan, supaya hal baik yang diusahakannya berhasil, dan yang terakhir agar diberi restu dalam berjuang sehingga memperoleh hasil yang baik. Selanjutnya kita memasuki perlengkapan tepung tawar. Perlengkapan tepung tawar ini dibagi menjadi 3, di mana ada bahan penempuk atau perenjis. Itu terdiri dari daun setawar, daun sedingin, daun ribu-ribu, daun juang-juang, daun gandarusa, daun senduduk, dan pohon sembau, dan akarnya. Yang kedua ada bahan penabur. Di antaranya ada beras tabur, itu ada beras basuh, beras kuning, dan beras bertih. Lalu ada bunga rampai. Yang ketiga ada bahan perenjis, yaitu bedak limau yang terdiri dari bedak sejuk yang terbuat dari beras ditumbuk halus dan dicampur air pandan yang dilarutkan dalam air limau dan air mawar. Air mawar berfungsi untuk menambah wangi cairan tersebut. Apa saja makna dari bahan tepung tawar? Yang pertama, makna dari bahan penempuk atau perenjis, yaitu ada daun setawar, melambangkan sebagai penawar atau obat segala yang berbisa, bisa laut, bisa bumi, dan membuang segala sesuatu yang jahat. Daun ini juga bermakna memulihkan sesuatu yang rusak atau yang sakit. Terus ada daun sedingin, bermakna akan memberikan kesejukan, ketenangan, dan kesehatan. Lalu ada daun ribu-ribu, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan kebersamaan serta penguat semangat. Ada daun juang-juang, melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari hantu, setan, serta iblis yang mengganggu masyarakat, serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Yang kelima ada daun gandarusa. Daun ini bermakna berjuang untuk menahan sesuatu penyakit yang akan datang masuk ke suatu daerah. Lalu yang keenam ada daun senduduk. Maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan, bahkan dilumpuhkan. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, ada pohon sembau dan akarnya. Pohon yang memiliki akar yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat menjadi satu menggunakan akar ribu-ribu atau benang yang terdiri dari 7 warna. Ada warna merah, putih, hitam, kuning, hijau, biru, dan ungu yang melambangkan warna kehidupan dan keragaman masyarakat Melayu. Lalu yang kedua ada makna dari bahan penabur, yaitu pertama ada beras basuh melambangkan kesucian diri.
Yang kedua, beras kuning melambangkan marwah dan kemuliaan. Yang ketiga ada beras bertih melambangkan kecermatan. Dan yang terakhir ada bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Ketiga ada bahan renjis. Pertama ada bedak limau, memiliki makna menyucikan hati dan membersihkan jiwa. Yang kedua ada tepung beras, memiliki makna kebersihan hati. Keempat, air percung. Air percung adalah air mawar dan limau yang diletakkan di sebuah wadah khusus berleher panjang dengan lubang kecil di atasnya. Air percung direnjis dengan mengangkatnya, kemudian mengibasnya sehingga cairan tersebut keluar memercik. Air percung biasanya hanya digunakan pada proses perkawinan, namun tidak ada larangan bagi upacara lainnya. Air percung memiliki makna kultural. Penjelasan selanjutnya mengenai prosesi tepuk-tepung tawar. Adapun jumlah penepuk tepuk tawar adalah bilangan ganjil, minimal 3 orang dan maksimal 13 orang. Sebelum dilakukannya upacara proses tepuk-tepung tawar ini, sebelum itu kita mengundang terlebih dahulu pihak yang akan menepung tawari tersebut dengan membawa tepak sirih. Adapun isi tepak sirih tersebut yaitu sirih, gambir, dan lain sebagainya. Urutan penepuk tepung tawar ini, yang pertama ada kedua orang tua yaitu ibu bapak serentak, dan yang kedua ahli keluarga yang tertua dan yang terdekat, lalu ada petinggi adat. Ketentuan mula-mula yang menepung tawari adalah kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum wanita. Untuk mempelai wanita akan ditepung tawari oleh kaum wanita, tetapi jika laki-laki itu juga diperbolehkan jika laki-laki tersebut adalah muhrimnya mempelai wanita tersebut. Begitu juga dengan mempelai pria. Anak beru ataupun seseorang yang ditugasi untuk itu mendatangi dan menjemput orang yang harus menepung tawari itu, serta mempersilahkan beliau sambil mengiringkannya pula dari belakang ke tempat upacara tepung tawar. Selesai melakukan tepung tawar, beliau diantar pula ke tempat duduknya semula dan dengan oleh anak beru atau orang yang ditugaskan untuk itu memberikan kepada beliau sebuah bunga telur berkat. Adapun prosesi tepung tawar ini akan dipimpin oleh datuk pembilang. Cara melakukan tepuk-tepung tawar, yang pertama ambil berkas ikatan daun jenjuang dan daun lainnya, kemudian dicecahkan ke mangkuk putih yang berisi air dan beras putih beserta irisan limau purut, lalu dirinjis-rinjiskan di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari, selalu juga disertai dengan kata selamat. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras tadi dan dioleskan atau dilekatkan ke telapak tangan orang yang akan ditaburi. Kedua, orang yang hendak ditepung tawari mula-mula menerima ataupun mengambil sedikit atau sejumput beras putih, beras kuning, bertih, dan bunga rampai, lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepung tawari. Kadang-kadang disertai dengan ucapan selamat, murah rezeki, sehat-sehat, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu memercikan air percung, sama halnya dengan merenjis dan menaburkan beras. Percikan percung hanya di sekitar pundak dan kedua telapak tangan. Namun tidak semua upacara adat memercikan air percung. Prosesi memercikan air percung kebanyakannya dilakukan dalam upacara perkawinan disertai dengan inai. Adapun langkah-langkah pembuatan tepung tawar sebagai berikut. Untuk bahan-bahannya, yang pertama ada bahan penepuk atau perenjis, di mana di sini sebenarnya harus menggunakan 7 jenis daun, tetapi saya hanya menemukan 3 jenis daun, yaitu daun gandarusa, daun jenjuang, dan daun sedingin. Bahan penaburnya yaitu ada beras kuning, beras bertih, beras basuh, dan bunga rampai. Adapun bahan renjisnya yaitu tepung beras, limau purut, air mawar, dan air pandan.
Cara membuat penepuk atau perenjisnya yaitu menggabungkan ke 7 daun. Di sini saya menggunakan 3 jenis daun, diantaranya ada daun gandarusa, daun sedingin, dan daun jenjuang. Kemudian diikat menggunakan 7 benang yang berbeda warna, diantaranya ada warna merah, putih, hitam, kuning, hijau, biru, dan warna ungu. Untuk bahan renjisnya, adapun cara pembuatannya itu pertama kita potong 5 bulut menggunakan cutter. Kemudian kita peras jeruk purut tersebut dan masukkan ke dalam gabungan air pandan. Kemudian masukkan air pandan tersebut ke dalam tepung beras dan dicampur. Lalu tambahkan dengan air mawar agar cairan tersebut menjadi lebih wangi. Bahan penabur yaitu ada beras bertih, beras kuning, dan beras basuh. Kemudian kita rangkai bunga rampai dengan menambahkan daun pandan, beberapa jenis bunga, kemudian digabungkan untuk merangkai bunga rampai tersebut. Adapun proses tepuk tepung tawar sebagai berikut. Adapun prosesi tepuk tepung tawar, yang pertama kita harus memberikan salam hormat terlebih dahulu sebagai tanda kita izin untuk menepuk tepung tawari. Lalu kita ambil berkas ikatan, daun juang-juang, dan daun lainnya. Kemudian dicecahkan ke mangkuk putih yang berisi air dan beras putih serta irisan limau. Lalu dirinjis-rinjiskan di atas punggung tangan dan atau telapak tangan. Kemudian kita ambil tepung beras yang sudah dicampur dengan air limau, kemudian dioleskan atau dilekatkan ke tapak tangan yang ditaburi. Orang yang hendak ditepung tawari mula-mula menerima ataupun mengambil sedikit atau sejumput beras putih, beras kuning, bertih, dan bunga rampai. Selanjutnya, menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepung tawari. Kadang-kadang juga disertai dengan ucapan selamat, semoga murah rezeki, sehat-sehat selalu, dan sebagainya. Kata orang-orang tua Melayu dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah supaya jalan penuh buah. Sepanjang berjalan menjulang marwah, dunia akhirat diridhoi Allah. Sekian video mengenai cara pembuatan tepung tawar. Jika ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.